Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi dalam Matematika Mudah. Kali ini kita akan membahas tentang perbandingan senilai dan pembahasan soal asik mencoba di halaman 94 di buku Senang Belajar Matematika untuk SDMI kelas 5. Yang pertama, kita akan membahas dulu tentang perbandingan senilai. Perbandingan berlaku apabila salah satu nilai tambah, maka nilai lain juga tambah. Perbandingan senilai dapat diformulasikan sebagai berikut. A per B sama dengan C per D. Mana B tidak boleh sama dengan 0, B tidak sama dengan 0, A, B, C, dan D adalah bilangan bulat. Jadi bilangannya harus bilangan bulat, tidak boleh bilangannya berkoma atau desimal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. B dan D-nya juga tidak boleh dengan sama dengan 0. Jadi selain bilangan 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Jadi perbandingan berlaku apabila salah satu nilai bertambah, maka nilai lain juga tambah. Perbandingan senilai dapat diformulasikan sebagai berikut. A per B sama dengan C per D. D tidak sama, boleh sama dengan 0, D tidak sama dengan 0. A, B, dan C, D adalah bilangan bulat. Kita lihat contoh perbandingan senilai. Contoh pertama, Benny memiliki 50 kelereng, sedangkan Edo memiliki 80 kelereng. Perbandingan kelereng Benny dan Edo adalah titik-titik. Kelereng Benny ada 50 butir atau 50 kelereng. Kelereng Edo adalah 80 kelereng atau 80 butir. Jadi perbandingan kelereng Benny berbanding kelereng Edo adalah 50 berbanding 80. 50 berbanding 80. Jadi 50 dan 80 bisa kita sederhanakan, yaitu sama-sama kita bagi 10. 50 bagi 10, 5. 80 bagi 10, 8. Jadi kelereng ini berbanding kelereng Edo sama dengan 5 per 8 atau 5 banding 8. Yang awal-awalnya adalah perbandingannya 50 banding 80, lalu kita sederhanakan. 50 bagi 10, 5. 80 bagi 10, 8. Jadi 5 berbanding 8. Bisa dipahami adik-adik untuk contoh 1. Tinggal kita sederhanakan. Kalau satunya dibagi 10, yang lainnya juga harus kita bagi 10. Harus sama-sama pembaginya atau penyederhanaannya. Kita lihat lagi contoh kedua. Contoh kedua, perbandingan uang Dayu dengan uang Benny adalah 8 berbanding 5. Uang Benny 75.000. Berapakah uang Dayu? Maka kita lihat perbandingannya Dayu berbanding Benny yaitu 8 berbanding 5 tadi. Uang Dayu belum diketahui, itu akan kita cari. Benny yaitu 75.000 rupiah. Jadi bisa kita banding perbandingannya uang Dayu banding uang Benny sama dengan 85. A per B sama dengan C per D. Jadi uang Dayu kita misalkan A, uang Benny sama dengan B, uang perbandingannya itu 8 sama dengan C, dan uang perbandingan Benny adalah D. Jadi uang Bayu per, karena uang Benny sudah diketahui di soal, uang Bayu per 75.000 sama dengan 8 per 5. Lalu kita kali silang. Uang Dayu sama dengan 8 per 5, atau kita pindah saja 75.000 di sini bagi, kita ruas menjadi kali. 8 per 5 dikali 75.000. 75.000 bisa kita bagi dengan 5. 75.000 kita sederhanakan dengan 5 yaitu 15.000. 15.000 dikali 8 yaitu 120.000. Jadi uang Dayu adalah 120.000 rupiah. Jadi dari soal nomor contoh 2,
Perbandingan uang Dayu dengan uang Beni adalah 8:5. Uang Beni 75.000. Ya, apakah uang Dayu? Jadi buat perbandingannya dalam bentuk tabel. Perbandingannya itu Dayu berbanding Beni yaitu 8:5. Uang Dayu tidak diketahui, itu akan kita cari. Beni adalah 75.000. Jadi bisa kita buat uang Dayu per uang Beni, boleh juga uang Beni per uang Dayu, sama saja hasilnya. Uang Dayu per uang Beni sama dengan 8:5 atau 8/5. Uang Dayu karena uang Beni diketahui di soal yaitu Rp75.000. Uang Dayu per 75.000 sama dengan 8/5. Di uang Dayu sama dengan 75.000-nya kita pindah ruas ke kanan. Di sini bagi berarti jadi kali. Lawan dari bagi yaitu kali. Jadi 8/5 dikali 75.000. 75.000 dibagi 5, 15.000. 15.000 dikali 8, 120.000. Jadi uang Dayu adalah 120.000 rupiah. Tinggal kita buat perbandingan saja. Uang Dayu perbanding uang Beni 8/5. Uang Dayu 75.000 sama dengan 8/5. Di uang Dayu 75.000-nya dibagi, berarti kita pindah ruas ke kanan. Dibagi berubah menjadi tanda kali. 8/5 dikali 75.000 sama dengan 120.000. Jadi uang Dayu adalah 120.000 rupiah. Bisa dipahami adik-adik untuk contoh 1 dan contoh 2. Lebih jelasnya kita lihat contoh ketiga. Contoh ketiga, perbandingan umur Ali, Beni, dan Cata adalah 2:3:4. Jumlah umur mereka adalah 18 tahun. Berapa umur mereka masing-masing? Jadi contoh 1 dan contoh 2 hanya 2 perbandingan. Yang pertama contoh 1 tadi Beni berbanding Edo. Contoh 2 Dayu berbanding Beni. Sedangkan contoh ketiga ini adalah 3 orang yang kita bandingkan lagi, yaitu Ali, Beni, Caca. Perbandingannya yaitu 2:3:4. Jumlah umur mereka adalah 18 tahun. Berapa umur mereka masing-masing? Jadi bisa kita buat dalam bentuk tabel. Ali berbanding Beni berbanding Caca, yaitu 2. Perbandingannya yaitu 2:3:4. A tambah B tambah C sama dengan 2 tambah 3 tambah 4 sama dengan 9. Umurnya yang akan kita cari yaitu Ali, Beni, dan Caca. Jumlah umur keseluruhannya adalah 18 tahun. Jadi umur Ali total umur sama dengan 2 tambah 3 tambah 4. Jadi umur Ali sama dengan 18 sama dengan 2/9. Jadi bisa kita cari masing-masing perbandingan umur Ali. Berarti 2 jumlah umur keseluruhan yaitu 2 tambah 3 tambah 4 yaitu 9. Umur Ali 2/9 dikali jumlah umur keseluruhan 18. 2/9 dikali 18. 18 bagi 9 2. 2 kali 2 4. Jadi umur Ali adalah 4 tahun. Umur Beni. Untuk selanjutnya adalah umur Beni. Umur Beni perbandingannya adalah 3 perbanding jumlah seluruh perbandingan kali jumlah umurnya. Jadi 3 jumlah perbandingan keseluruhan 2 tambah 3 tambah 4 sama dengan 9. Berarti 3/9 kali jumlah umur ketiganya yaitu 18 tahun. 18 bagi 9 2. 2 kali 3 sama dengan 6 tahun. Jadi umur Beni adalah 6 tahun. Lalu umur Caca sama dengan perbandingannya adalah 4 per jumlah keseluruhan perbandingan yaitu 2 tambah 3 tambah 4 sama dengan 9. Berarti 4/9 kali 18 jumlah umur ketiganya. 18 bagi 9 2. 2 kali 4 8. Jadi umur Caca adalah 8 tahun. Jadi perbandingan umur Ali, Beni, dan Caca adalah 2:3:4. Jumlah umur mereka adalah 18 tahun. Apa umur mereka masing-masing? Jadi setelah kita cari, umur Ali sama dengan 2/9 dikali 18 sama dengan 4 tahun.
umur Beni sama dengan 3/9 dikali 18 sama dengan 6 tahun. Lalu umur Caca adalah 4/9 kali 18 sama dengan 8 tahun. Jadi dari contoh 1, 2, contoh 3, kemudian adik-adik bisa memahami tentang perbandingan senilai. Untuk lebih jelas dan memahaminya, kita lanjut untuk soal asik mencoba di halaman 94, yaitu terdiri dari 5 buah soal, yaitu pasangkanlah perbandingan nomor 1 sampai 5 dengan huruf yang sesuai. Jadi soal 1, 2, 3, 4, 5 ini akan kita cocokkan dengan kunci yang ada di A, B, C, D, dan E. Kita lanjut untuk pembahasan soal yang pertama. Untuk perbandingan soal yang pertama, yaitu 102 berbanding 18. 102 berbanding 18, jadi sama-sama kita bagi 2, yaitu 102 bagi 2 sama dengan 51. Lalu 18 juga kita bagi 2, yaitu 9. Jadi perbandingan 102 berbanding 18 sama dengan 51 berbanding 9. Jadi perbandingan nomor 1 pasangan dengan D, yaitu 102 berbanding 18 sama dengan yang ada di kunci C, yaitu 51 berbanding 9. Jadi sama-sama kita bagi 2, yaitu 102 berbanding 18 sama dengan 102 dibagi 2 sama dengan 51. 18 bagi 2 sama dengan 9. Jadi 102 berbanding 18 sama dengan, setelah kita sama-sama kita bagi 2, sama dengan 51 berbanding 9. Jadi perbandingan gambar nomor 1, yaitu pintu, akan dibuka dengan kunci yang ada di C, yaitu nomor 1 berpasangan dengan C. 102 berbanding 18 sama dengan C, 51 berbanding 9. Kita lanjut untuk pembahasan soal yang kedua. Soal yang kedua, sebuah pintu dengan perbandingannya yaitu 262 berbanding 34. 262 berbanding 34. Jadi sama-sama kita bagi 2 juga. Berarti 262 dibagi 2 sama dengan 131. Lalu 34 kita bagi 2 sama dengan 17. Jadi 262 berbanding 34 sama dengan, sama-sama kedua-duanya kita bagi 2, yaitu 262 bagi 2 sama dengan 131, dan 34 juga kita bagi 2 sama dengan 17. 34 bagi 2 sama dengan 17. Jadi 262 berbanding 34 sama dengan 131 berbanding 17. Jadi pintu yang nomor 2 bisa kita bandingkan dengan pasangan dengan yang B. Kunci B. 262 berbanding 34 sama dengan kunci yang ada di B, yaitu 131 berbanding 17. Di soal nomor 2, perbandingannya adalah 262 berbanding 34. Sama-sama kita bagi 2. 262 dibagi 2 sama dengan 131. Lalu 34 juga kita bagi 2. 34 dibagi 2 sama dengan 17. Jadi 262 berbanding 34 sama dengan 131 berbanding 17. Jadi perbandingan nomor 2 berpasangan dengan yang kunci yang ada di B, itu 131 berbanding 17. Dari pembahasan soal 1 dan 2 bisa dipahami adik-adik, yaitu sama-sama kita bagi 2. Kita tentukan dulu FEB-nya, yaitu FEB dari 262 dan 34 yaitu 2. Jadi sama-sama kita bagi 2. 262 dibagi 2, 131. 34 dibagi 2, 17.
Kita lanjut untuk pembahasan soal yang ketiga. Di soal yang ketiga, itu pintunya dengan perbandingan 255 berbanding 35. Itu 255 berbanding 35, yaitu kita tentukan dulu FEB-nya yaitu 5. 255 dan 35 FEB-nya adalah 35. Jadi sama-sama kita bagi 5. 255 dibagi 5 itu sama dengan 51. Lalu 35 juga kita bagi 5, yaitu 35 bagi 5 sama dengan 7. Jadi 255 banding 35, FEB-nya adalah 5. Di 255 dibagi 5 itu sama dengan 51. 35 dibagi 5 sama dengan 7. Jadi 255 banding 35 sama dengan 51 berbanding 7. Jadi yang nomor 3 perbandingan nomor 3 berpasangan dengan yang D, yaitu 255 berbanding 35 bisa digunakan membuka kuncinya yaitu dengan yang D, 51 berbanding 17, yaitu perbandingannya. Kita cari dulu FEB dari 255 dan 35, yaitu FEB-nya yaitu 5. Jadi sama-sama kita bagi 5. 255 bagi 5 sama dengan 51. 35 dibagi 5 sama dengan 7. Di 255 dibagi 35 sama dengan 51 berbanding 7. Jadi perbandingan nomor 3 pasangan dengan D. Lanjut untuk pembahasan soal yang keempat. Pintu yang keempat yaitu perbandingannya yaitu 138 berbanding 69. 138 berbanding 69. Kita tentukan dulu FEB-nya dari 138 berbanding 69 yaitu 2. Jadi 138 kita bagi 2, 69 juga kita bagi 2. 138 dibagi 69 sama. Berarti sama-sama kita cari FEB-nya yaitu 138 dan 69 yaitu FEB-nya yaitu 2. Jadi 138 dibagi 69 sama dengan 2. Lalu 69 juga kita bagi dengan 69 yaitu 69 bagi 69 sama dengan 1. Jadi FEB dari 138 dan 69 yaitu FEB-nya yaitu 69. 138 dibagi 69 yaitu 2. Lalu 69 dibagi 69 sama dengan 1. Jadi 138 dibagi 69 sama dengan 2 berbanding 1. Jadi itu yang nomor 4, perbandingan yang nomor 4 berpasangan dengan yang A, yaitu 138 berbanding 69 berpasangan dengan yang A, 2 berbanding 1. Jadi 138 berbanding 69, kita cari FEB-nya yaitu 69. 138 bagi 69 sama dengan 2. Lalu 69 dibagi 69 sama dengan 1. Jadi 138 berbanding 69 sama dengan 2 berbanding 1. Jadi perbandingan nomor 4 berpasangan dengan yang A, kunci yang A, 2 banding 1. 138 berbanding 69 sama dengan 2 berbanding 1. Dari pembahasan soal 1 sampai 4 bisa dipahami adik-adik ya. Kita lanjut untuk pembahasan soal yang terakhir pada video pembelajaran kita kali ini, yaitu soal yang kelima. Diketahui soalnya yaitu 170 berbanding 17. Maka bisa kita tentukan 170 berbanding 17. Maka kita cari FEB-nya yaitu 170 dan 17. FEB-nya yaitu 17.
lalu biasa, maka kedua-duanya sama-sama kita bagi 17. 170 dibagi 17 sama dengan 10. Lalu 17 kita bagi juga dengan 17, yaitu sama dengan 1. 17 dibagi 17 sama dengan 1. Jadi dari soal nomor 5, 170 berbanding 17, kita tentukan FVB-nya dulu, 170 dan 17. Yaitu FVB-nya yaitu 17. 170 dibagi 17 sama dengan 10. 17 bagi 17 sama dengan 1. Di 170 berbanding 17 sama dengan 10 berbanding 1. Jadi perbandingan nomor 5 berpasangan dengan yang E. 170 berbanding 17 sama dengan yang E, 10 berbanding 1. 170 berbanding 17, kita tentukan FVB-nya yaitu 17. Maka 170 kita bagi 17 sama dengan 10. Lalu 17 juga kita bagi dengan 17, yaitu sama dengan 1. Jadi 170 berbanding 17 sama dengan 10 berbanding 1. Jadi perbandingan soal yang gambar yang nomor 5 berpasangan dengan gambar yang E, yaitu 10 berbanding 1. Oke, di pembahasan soal 1 sampai 5 bisa dipahami ya adik-adik ya, yaitu pembahasan tentang perbandingan senilai dan soal asik mencoba halaman 94, yaitu pasangkanlah perbandingan nomor 1 sampai 5 dengan huruf yang sesuai. Setelah kita bahas, mudah-mudahan adik-adik bisa memahami bagaimana itu maksud dari perbandingan senilai. Contoh-contoh juga kita bahas contoh soalnya, dan juga kita bahas tentang soal asik mencoba yang ada di halaman 94. Mudah-mudahan video kita kali ini bermanfaat, bisa terus membantu proses belajar adik-adik tentunya, sehingga adik-adik semakin semangat dalam belajar dan berprestasi di sekolah tentunya. Ikuti terus channel pendidikan kita ini supaya bisa terus berkembang, bisa terus membantu proses belajar adik-adik tentunya dengan cara like, komen, subscribe juga. Jangan lupa juga diajak teman adik-adik yang lain yang belum tentu tahu tentang channel kita ini supaya bisa belajar bersama-sama tentunya. Sampai berjumpa di video kita selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika mudah.